Gitu guys ya. Jadi psikoterapi, psikofarmasi sama psikoedukasi ya. Psikofarmakologi atau psikofarmasi itu misalnya kamu dikasih psikiater obat-obatan, itu disebut psikofarmasi. Jadi farma pakai obat gitu ya. Jadi penyembuhannya kalau untuk gangguan mental tuh ada psikofarmasi sama psikoterapi sama psikoedukasi. Ya, psikoedukasi ini kayak kayak kita sekarang nih ngadain webinar. Ini adalah psikoedukasi. Kita mengedukasikan ke teman-teman apa itu anxiety, kenapa lo kena anxiety, gara-gara apa, gimana cara sembuhnya, itu disebut psikoedukasi. Ya, itu penting kamu harus tahu. Jadi cara sembuh tiga nih, psikoterapi, psikoedukasi udah. Nah, sama psikoterapi. Psikoterapi itu kayak terapi 4P, itu masuk masuk ke psikoterapi. CBT kalau psikolog ya, cognitive behavior therapy. Terus mungkin ada terapi secara agama ya, ada terapi secara rukiah, ada terapi secara hipnoterapi, itu juga terapi untuk penyembuhan sakit mental. Gitu. Nah, kalau psikofarmasi dengan obat doang gitu ya. Jadi tadi kata dokter kita pakai tiga, psikoterapi, psikoedukasi, psikofarmasi. Cuman kebanyakan dari teman-teman hanya dua ini nih gitu. Jadi psikofarmasinya tuh enggak gitu. Karena mereka pengen lihat dulu apakah gue dengan psikoedukasi dan misalnya metode 4P sembuh gitu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi gunain dulu itu, kalau emang sembuh ya udah, kita nggak butuh psikofarmasi. Psikofarmasi yang ada bukan farmasi ya itu. Kalau di aku kan cuma suruh minum vitamin ya, karena untuk menggantikan tadi disebut B kompleks dan lain-lain, itu untuk nguatin sarafnya. Jadi agar efek dari sensasi itu nggak gitu parah kita kenanya gitu loh. Ya, jadi bagi yang nggak bisa tidur, minum magnesium, minum omega 3 itu kamu jadi tidur, jadi ngantuk malam. Gitu. Terus buat yang misalnya begitu kumat kan kita kena itu apa? Sarafnya tuh kan tegang semua. Nah, itu dilemesin pakai B kompleks. Ini kadang saya ngomong gini kalian nggak ngerti, ya itu pakai B kompleks biar lebih fokus gitu loh. Jadi D3 untuk ngerasa badan fit, zinc untuk ngerasa badan fit. Kan kata kalau anxiety kan ngerasa badan kita lemes ya, kayak ayam sayur. Nah, itu diganti sama vitamin kalau di aku. Gitu. Tapi kalau di pakai psikiater dengan satu obat penenang semuanya hilang. Nggak ada, udah normal, you will feel normal dengan satu obat penenang gitu. Cuman tadi balik lagi ada efeknya, terus ada harus tapering off-nya bisa 3 sampai 6 minggu. Tadi kan ada ya dikasih sama dokter catur. Gitu guys ya, itu dengan psikofarmasi. Jadi makanya di YouTube aku yang tiga apa kemarin aku naikin ya, yang tiga jenis anxiety, ringan, sedang, berat. Makanya aku bilang kalau ringan ya coba psikoedukasi sama psikoterapi aja dulu gitu. Mesti nggak perlu obat dulu lah karena lu masih ringan gitu. Lu masih bisa keluar rumah, masih ringan itu anxiety-nya gitu. Gue dulu nggak bisa keluar kamar guys, 2 tahun nggak bisa keluar kamar. Itu gue berat. Makanya pas ngomong sama dokter catur, dokter catur bilang lu harusnya lu pakai farmasi karena udah berat, udah nggak bisa keluar rumah, nggak bisa diajak ngomong gitu. Iya, cuman dulu gue nggak punya uang itu. Dan karena gue nggak punya uang, gue nemuin metode 4P untuk sembuh. Ya memang mungkin jalannya Tuhan kayak gitu. Gitu guys ya, untuk ya banyak orang mau nanya sama gue, bang gimana cara ngerubah pola pikir anxiety. Ini otak gue bang selalu anxiety. Iya gue tahu, cuman kalau cara gue adalah kita nggak ngerubah pola pikirnya, kita ngerubah badan kita agar pola pikirnya berubah. Atau kita ngerubah kebiasaan hidup kita agar pola pikir kita berubah. Gitu, itu cara gue gitu. Karena apa ya, lu mencoba ngerubah pikiran lo yang lagi anxiety dengan pikiran yang akan bisa gitu. Intinya gitu. Ya karena pikiran kita lagi error. Lu mau ngerubah pikiran lu dengan pikiran lu ya sulit gitu. Nah, makanya kita main di badan, kita ngerubah badan, pikiran berubah. Gitu ya guys ya. Mas biar anxiety nggak jadi depresi gimana? Depresi gara-gara anxiety disebabkan oleh anxiety-nya nggak sembuh-sembuh. Karena anxiety nggak sembuh-sembuh, kan lu mau keluar rumah mikir 2 kali, mau ketemu teman mikir 2 kali. Akhirnya banyak pekerjaan yang tadinya mudah dilakukan, menjadi tidak mudah dilakukan. Lu ngerasa kayak berat banget nih kerjaan. Ya padahal cuma mau nongkrong sama teman-teman, cuma bagi lu tuh berat banget karena lu anxiety. Nah itu ngebikin lu depresi. Apalagi kalau udah lama nggak sembuh-sembuh. Apalagi kalau lu nggak tahu ini gue sakit apa, jadi belum ada psikoedukasi. Lu belum tahu psikoedukasi, jadi lu nggak tahu gue kenapa, ini cara sembuhnya gimana, itu menyebabkan lo jadi depresi. Jadi caranya gimana sembuhin anxiety-nya? Atau ya lo ikut itu aja apa seminar kayak gini, seminar gua gitu. Jadi agar tahu oh cara sembuhnya begini gitu. Itu udah psikoedukasi. Lu udah lumayan tenang itu kalau udah tahu itu.
Gitu ya. Apakah bisa sembuh? Tadi gue bilang tadi. Sekarang gini, pencemas, kita disebut pencemas ya, atau anxiety ya. Anxiety disorder itu adalah orang-orang pencemas, orang yang mudah cemas. Oke, orang yang mudah marah disebut pemarah. Ya, sekarang jika orang yang pemarah, dia orang pemarah nih. Terus makin kesini dia makin bisa mengontrol emosinya. Dia makin bisa mengontrol emosi. Dia jadi orang yang adem gitu. Dia jadi orang yang sabar gitu. Pertanyaan gua, mungkin nggak dia suatu saat jadi ngamuk gitu, marah lagi kayak dulu? Mungkin. Tapi kalau dia udah sadar, dia, gue lagi marah nih, ya udahlah. Sorry ya, sorry tadi marah, kan gitu. Beda sama dulu. Mungkin dulu dia marah, wah pukul-pukul langsung, gelap mata. Tapi begitu dia udah belajar kesadaran, dia begitu nanti dia ada masalah hidup, namanya masalah hidup ya, dia pasti ada marah banget, pasti. Sifat marahnya nongol lagi, pasti. Cuman dia sadar, oh gue marah gara-gara ini, ya udah, gue maafin dia, gue maafin. Atau dia maafin ke orang-orang yang misalnya dia berkata-kata kasar ya saat dia marah gitu ya, dia sadar, beda sama dia dulu. Gitu, itu kalau pakai metode 4P. Kalau pakai metode lain aku nggak tahu. Nah, kalau pakai obat, nah, aku bilang tadi, pakai obat tanpa lo belajar kayak gituan, ya, itu beda. Karena lo nggak sadar. Gitu ya, itu bedanya di situ. Ya, misalnya lo dulu pemarah, lo minum obat penenang. Begitu lo marah, lo minum obat penenang. Begitu lo marah, obat penenang. Suatu saat, udah, lo mungkin setahun itu normal. Udah, lo lepas obat penenang. 2 tahun kemudian, rumah lo dibakar orang misalnya. Terus lo marah, ngamuk lagi nggak? Ngamuk lagi. Dan lo nggak tahu kan, cara cara apa ya, cara mendamaikan marah lo, cara ngematin api yang di dada, lo nggak tahu. Nah, itu bedanya. Jadi kenapa kita harus belajar cara menenangkan diri, cara mengontrol emosi, cara sadar kamu lagi cemas, lagi marah, lagi sedih, lagi takut, kenapa, atau lagi bahagia, kamu sadar itu. Nah, itu yang diajarin di advance. Gitu, guys. Sama di basic tuh kayak pola makan. Pola makan itu penting. Karena di saat, misalnya lo basic ya, lo tahu nih pola makan, pola hidup sehat, lo tahu. Lo sudah menganut pelajaran itu misalnya, sebulan lo lakuin kan menjadi kebiasaan. Begitu lakuin sebulan, terus nanti one day lo lagi stres. Misalnya lo putus sama cewek lo kesel banget, lo stres. Orang kalau diputusin gitu apa yang terjadi? Depresi kecil ya, kayak bete, nggak mood, nggak demotivasi, dan akhirnya dia males mandi, males makan, ya nggak? Karena dia habis diputusin, anak hatinya lagi sedih, males makan, males mandi, males keluar rumah, males bersosial, ya nggak? Ada temen datang dia malah, udah males lah, udah gue nggak butuh lo, gue butuhnya dia, kan gitu kan. Nah, itu yang terjadi apa? Lu malah tambah parah. Begitu lu nggak makan, lu kena lambung. Lu jarang mandi, lu kena depresi. Lu jarang keluar rumah, lu kena fobia sosial, kayak macam-macam lah. Nah, itu dengan kesadaran tadi lu, oh ya, gue lagi putus sama dia, gue lagi kesel karena dia putusin gue, cuman ya life must go on. Gitu. Oke, gue sedih, ya seminggu aja lah gue sedih lah. Habis itu udah, gue move on. Nah, itu bedanya di situ ya. Kita harus punya skill itu, dan skill itu tidak bisa kita dapat dari psikofarmasi gitu ya, nggak bisa kita dapat dari obat. Bang mau tanya, selalu rasa sensasi apa itu termasuk anxiety? Oke, rasa gini ya, rasa tadi dokter ngomong dua. Anxiety itu ada dua sebetulnya. Satu psikosomatik, yang satu lagi somatoform. Ada dua, ya dia sempat ngomong itu tadi. Psikosomatik sama somatoform. Psikosomatik adalah gejala anxiety yang deg-degan, sesak napas, segala macam. Itu disebut psikosomatik. Somatoform adalah penyakit, kamu ngerasa ada penyakit padahal nggak ada penyakitnya. Itu somatoform. Menurut dokter catur, 60% kita menderita somatoform. Orang anxiety menderita somatoform lebih banyak dibandingin psikosomatiknya. Oke? Jadi gini, misalnya kamu kena lagi panic attack, tensi naik dong, ya kan? Tensi pasti naik. Tensi darah pasti naik kalau lagi panic attack pasti. Deg-degan juga. Kamu cek darah kamu, tensi kamu, beneran naik. Itu disebut psikosomatik. Ya, jadi dicek tensi naik, beneran tensi naik. Deg-degan dicek beneran, jantungnya deg-degan. Itu disebut psikosomatik. Somatisasi adalah jantung kamu nggak deg-degan, tapi kamu ngerasa kamu sakit jantung. Sebetulnya kita lebih banyak somatoformnya. Bener sih, gue lebih setuju itu. Jadi kayak teman-teman yang ngerasa, gue kayaknya lambung gue sakit parah deh, itu somatoform. Gue kayaknya sakit jantung deh, gue harus EKG.
EKG udah 3 kali disangka normal, besok EKG lagi, besok EKG lagi, karena curiga jantungnya kenapa-napa, itu disebut somatoform. Gue ngerasa sesak napas kayaknya paru-paru, somatoform. Kayak tadi ada orang, bang, gue kayaknya depersonalisasi deh, somatoform. Kamu ngerasa kamu depersonalisasi, dicek ke psikiater, kata dokter psikiater bukan kamu anxiety, tapi kamu yakin kamu depersonalisasi, nah itu somatoform. Gitu, ya. Kalau saat ini saya minum Zolmia dan Ativan untuk bisa tidur. Apakah dilanjutkan? Aman, dokter. Jadi gini, kenapa kamu dikasih obat tidur? Agar kamu dikasih waktu untuk mempelajari cara tidur. Ngerti nggak? Nggak gini, lo nggak bisa tidur kan? Dokter ngasih obat tidur, itu bukan berarti lo minum obat ini selamanya. Bukan berarti itu. Tadi kan dokter Catur udah bilang, bukan berarti itu. Lo harusnya lo mempelajari cara tidur. Sembari lo minum obat gitu ya mas ya. Jadi lo dikasih obat bisa berapa nih, 2 minggu. Ya udah selama 2 minggu itu lo mesti cari cara agar bisa tidur tanpa obat gitu loh maksudnya. Gitu, jangan ada obat tidur ya udah gue minum obat tidur terus. Itu lo bisa setahunan minum obat tidur, nggak belajar nanti. Gitu ya. Jadi istilahnya dokter Catur tuh pernah cerita sama gue, obat dari dokter itu tuh sama kayak tongkat gitu. Karena lo belum bisa jalan, lo pakai tongkat. Tujuannya apa? Jangan sampai lo dikasih tongkat, lo malah duduk-duduk terus, rebahan terus. Kapan latihan jalannya gitu ya? Jadi karena lo sudah dikasih tongkat, ya lo jalan lah, latihan jalan lah, sampai bisa jalan tanpa tongkat.